Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segmen tanya jawab seputar hukum Islam, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada admin halaman Sunnah Story di akun sosial Facebook atau halaman Facebook yang pada hari ini atau yang dimana kita akan senantiasa berusaha untuk menjawab dan memberikan jawaban ini di setiap hari Jumatnya. Dan biiznillah hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Baik, pertanyaan yang pertama bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya. Saya dibesarkan di kalangan muslim yang memang kebanyakan bermadhab Syafi'i. Kearifan lokal plus kearifan lokal atau bid'ah dan lain-lain. Kemudian ana ikut kajian salaf. Di kajian ini ketika membahas sesuatu masalah maka diangkat semua pendapat madhab. Kemudian dipilihlah pendapat yang paling sahih. Pertanyaan saya, apakah bermadhab di salah satu itu harus taklid? Dan ataukah kita boleh bermadhab banyak, mengambil pendapat yang paling sahih dan kemudian itu yang kita amalkan? Baik, bagi yang bertanya, alhamdulillah ini merupakan pertanyaan yang sangat mulia atau pertanyaan yang sangat baik, bahwa kita katakan apakah, atau pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika kita bermadhab harus taklid kepada madhab tersebut? Pertama, di sini kita akan menyampaikan bahwa apa sih hukum bermadhab itu terlebih dahulu. Maka saya katakan bahwa bermadhab hukumnya itu tidak wajib. Karena apa? Para sahabat dulu mereka tidak bermadhab. Para sahabat mereka tidak mengikuti madhab yang ada saat ini, karena mereka hadir sebelum datangnya para imam-imam madhab tersebut. Begitu juga para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka juga tidak mengetahui bahwasanya apa yang menjadi pendapat mereka itu akan dijadikan sebagai tolak ukur manusia setelah mereka dalam bermadhab. Nah, akhir-akhir ini kita melihat adanya madhab, adanya kemudian orang yang mengatakan ini madhabnya begini, dalam madhab ini pandangannya seperti ini dan sebagainya. Apakah kemudian seseorang dalam bermadhab itu kita harus taklid dan sebagainya? Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kita katakan, maka bagi orang awam, ya, bagi orang awam, orang yang kemudian belum mengerti tentang bidang ilmu, belum memahami masalah ilmu, dan juga belum begitu faham tentang hal-hal agama, maka cukuplah bagi mereka itu untuk mungkin mengambil satu di antara madhab untuk menjadikan atau jadi sebagai rujukan. Karena apa? Dengan adanya madhab ini bisa membawa mereka kepada pemahaman suatu masalah. Karena madhab ini terjadi nanti dalam masalah fiqhiyah terutama, kan gitu. Karena dalam masalah akidah maka tidak ada perselisihan di antara empat imam madhab ini. Dalam masalah fikih nanti ada perbedaan pendapat. Nah, dalam masalah inilah kemudian nanti kita bisa mengambil dari pendapat A, pendapat si B, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik rahimahumullahu taala. Mana yang akan kita ambil atau mana yang akan dia ambil? Maka bagi orang awam cukuplah dia kemudian mengambil satu ataupun pendapat-pendapat yang mungkin dia tekuni, yang kemudian dia ambil itu dari seorang guru, seorang ustadz yang memang dia akui tentang keilmuan ustadz tersebut.
sehingga dia tidak harus kemudian mengkaji semua madhab, apalagi dia tidak memiliki ilmu perbandingan antara madhab-madhab tersebut. Ya, itu. Adapun kemudian caranya adalah cukup dia mengambil fatwanya, cukup dia mengambil merupakan jawaban yang diberikan oleh salah seorang guru yang terpercaya baginya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dimiliki. Itu saja. Adapun untuk orang yang atau ahli ilmu, penuntut ilmu yang terpelajar, maka bisa dengan membedakan mana hujah yang lebih sahih, mana hujah yang lebih benar, mana hujah yang lebih sesuai dengan dalil yang sahih. Ya. Namun intinya di sini ada rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam masalah bermadhab. Di antaranya adalah nggak boleh seseorang itu mengambil pendapat yang paling ringan dari sekian madhab yang ada. Ya, tidak boleh mengambil madhab yang paling ringan, yang paling rendah, atau yang paling sesuai dengan akal kita. Karena agama tidak boleh dipatok dengan akal, namun agama harus dipatok dengan ukuran syariat dan dalil. Apalagi para imam-imam itu sendiri, mereka telah mengatakan dalam perkataan-perkataan mereka sendiri, ya, dalam perkataan mereka itu sendiri, seraya mereka mengatakan dalam ungkapan-ungkapan mereka, seraya mengatakan, la yahillu li ahadin an yaqula biqaulina hatta ya'lama min ayna akhadnah. Tidak halal bagi seorang pun dari kalian atau dari seorang hamba untuk mengambil satu pun perkataan dari kami kecuali dia mengetahui dari mana kami mengambil perkataan tersebut. Maksudnya nggak boleh kemudian taklid buta semata tanpa mengetahui dari mana mereka mengambil dalil tersebut, dari mana mereka mengambil hukumnya, dari mana mereka mengambil kesimpulan daripada apa yang mereka putuskan. Bahkan kemudian Imam Malik mengatakan, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Kata beliau, sesungguhnya aku ini orang manusia biasa, yang bisa salah, yang bisa benar. Kata beliau. Maka kata beliau, fangduru fi qawli. Ya, maka lihatlah kepada apa yang menjadi pendapatku, apa yang menjadi sesuatu yang aku putuskan. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah, ya, fakhudhu bihi. Apapun yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ambil. Ini dia. Kuncinya dalam bermadhab adalah mengambil mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka masing-masing juga mengatakan, idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Jika hadits itu benar, maka itulah madhabku. Imam Syafi'i juga mengatakan seperti itu. Jadi singkat cerita bahwa bermadhab tidak wajib. Dan jika seandainya kita sudah mengikuti salah satu madhab, atau kita lebih condong kepada madhab Syafi'i, atau madhab Maliki, atau madhab Hanafi, atau madhab Hambali, nggak boleh kemudian taklid semata-mata karena itu, sehingga kita menolak kepada pendapat yang lebih benar ketika disampaikan kepada kita. Ada orang yang menyampaikan tentang pendapat-pendapat mereka, kemudian disampaikan bahwasanya ini pendapat yang benar, ini pendapat yang paling tepat sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadis dan Al-Quran, maka harusnya kita berlapang dada dalam hal itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu singkat jawaban daripada apa yang ditanyakan tadi. Nah, pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, ya. Bagaimana cara melindungi diri dari kami para akhwat dari ikhwan modus yang ngajak nikah tapi selalu kemudian menunda-nunda 2-3 tahun mendatang, ya. Baik jemaah. Di sini bahwa seorang wanita ketika datang seorang laki-laki yang ingin melamarnya, maka perhatikan adab ataupun perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang laki-laki yang datang, maka beliau mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, ya, fankihuh. Maka jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya kalian ridhai, akhlaknya juga kalian ridhai, maka nikahkan. Maka nikahkan. Illa taf'alu takun fil ardi fasadun fil ardi, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika seandainya kalian tidak nikahkan laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, maka akan terjadi kerusakan. Maka yang harus diperhatikan oleh para akhwat, para orang tua, calon mertua yang memiliki, atau calon orang tua yang akan memiliki calon menantu, perhatikan ini. Perhatikan bahwa lihat siapa yang datang. Kalau hanya sekedar ikhwan, ya, harus sekedar ikhwan yang mungkin penampilannya baik, tapi kita nggak tahu biografinya, kita nggak tahu bagaimana latar belakang daripada ikhwan ini, kita harus hati-hati. Karena memang di zaman kita sekarang ini kita tahu banyaknya penampilan itu dijadikan sebagai modus untuk mencari wanita-wanita baik. Setelah itu kemudian mereka permainkan, dan bahkan tidak sedikit kita dengar, kita temukan
adanya orang-orang yang mereka tidak bertanggung jawab dalam masalah ini, melamar sekian banyak wanita, setelah itu kemudian ditunda-tunda, kemudian diceraikan lagi. Maka sebagaimana para ulama kita melihat dan menyarankan bahwa ketika ada laki-laki yang datang, kita lihat, teliti dulu, jangan langsung terima mentah-mentah. Kita teliti, kemudian kita juga cari tahu siapa teman-temannya, karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seorang itu sesuai dengan agama temannya. Maka kita lihat siapa dia, siapa dia, sehingga kita bisa tahu bagaimana dia pelangainya, kesehariannya dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apa hukumnya diadakan tahlilan 3 hari dan 7 hari orang yang meninggal? Nah, dan bagaimana dengan makanan yang disajikan pada acara tersebut, halal atau tidak? Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Sebatas kepada apa yang kita temukan, bahwa acara-acara kematian yang seperti itu, berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal, kemudian diadakan makanan di situ, maka itu adalah bentuk daripada praktek niyah meratapi orang yang sudah meninggal. Karena itu tidak disarankan. Bahkan ini menjadi sesuatu yang buruk di tengah-tengah masyarakat kita, karena harusnya tetangga-tetangganya, orang yang lain yang harus memberikan makanan kepada orang yang terkena musibah, orang yang ditinggal kematian. Bukan malah kita datang, kita menikmati makanan yang mereka sediakan. Bukan. Yang harus dilakukan adalah kita yang membawa makanan, kita berikan kepada mereka sebagai bentuk takziah. Karena inti daripada takziah itu adalah menghibur hati orang yang sedang menghadapi musibah tersebut. Bukan malah kita menghabiskan apa yang menjadi perbekalan hidup mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak pernah kita dapatkan dalam hari-hari kesedihan kita bikin acara makan-makan. Karena yang maklum, yang namanya acara makan-makan itu biasanya adalah di acara-acara bahagia, pernikahan, akikah, kelahiran seorang anak, pulang dari safar selamat dan seterusnya. Itu yang biasanya dijadikan sebagai acara-acara untuk makan-makan. Adapun kematian, apakah ada orang yang bahagia dengan kematian seseorang kemudian dia mengundang orang makan-makan seperti itu? Wallahu a'lam. Sebatas pengetahuan saya ini tidak dibenarkan. Kemudian yang selanjutnya, apakah makanan di situ halal? Kalau kita hadir di situ, kita makan, maka nggak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tapi kalau sudah kita tidak menghadiri acara tersebut, kemudian tiba-tiba makanan diantar kita di rumah, maka pada hukum asalnya makanan itu halal dan boleh kita konsumsi selagi itu bukan dari hewan sembelihan, makanan sembelihan. Seperti mungkin ada buah-buahan atau mungkin roti-rotian dan sebagainya, maka silakan dimakan karena hukumnya boleh, sekalipun ada ulama yang mengatakan hukumnya makruh dan tidak boleh. Tapi wallahu taala alam, hukum asal makanan itu boleh diterima dan boleh dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir. Ya, maaf mau tanya, jika seandainya kita sengaja tidur dulu, baru jam 11 malam kita bangun untuk salat Isya, maka langsung sambung tahajud 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Bisakah tahajud yang seperti itu? Karena katanya tahajud itu harus tidur dulu. Jadi sekalian maksudnya Isya langsung Isya langsung tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Kita jawab di sini bahwa pertama yang perlu kita perhatikan adalah tentang salat Isya, waktu salat Isya. Nah, memang waktu salat Isya, sebaik-baiknya waktu salat Isya sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa sebaik-baik waktu salat Isya itu adalah diakhirkan. Diakhirkan, tapi dengan syarat kita akhirkan salat Isya, syaratnya adalah dengan berjamaah, bukan dengan sendirian seperti ini. Maka tergantung kepada imam setempat. Kalau imam setempat dan jamaah yang lain itu sepakat salat Isya akan diakhirkan, maka itu baik, itu waktu yang utama. Tapi kalau seandainya imam tidak mengatakan itu salatnya harus diakhirkan, tapi kita awalkan karena terkadang itu memberatkan, maka lebih baik diawalkan. Ini lebih baik diawalkan karena kita salat itu mengikuti imam setempat maksudnya. Dan jika seandainya imam mengatakan kita salatnya diawalkan karena nanti ketika diakhirkan itu akan memberatkan, maka lebih baik untuk kita awalkan. Itu terkait salat Isya'nya. Adapun terkait salat tahajudnya, nah ini perlu kita pahami dulu. Dalam bahasa ini ada dua. Ada namanya qiyamul lail, ada yang namanya tahajud. Adapun qiyamul lail ini umum. Qiyam itu artinya menghidupkan, al-lail malam, menghidupkan malam. Jadi segala sesuatu yang sifatnya menghidupkan malam, maka itu termasuk qiyamul lail. Membaca Al-Quran, zikir, salat tahajud, dan sebagainya, itu dimasukkan dalam qiyamul lail, menghidupkan malam. Adapun salat tahajud adalah salat itu sendiri. Ya, salat itu sendiri. Sehingga kaum muslimin dan muslimat sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azakumullah,
Apakah tahajud harus tidur dahulu? Maka ini khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama, antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya tahajud memang tidur dulu. Ya, tahajud. Yang namanya tahajud adalah tidur dulu. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Washallu bil-laili wan-nasu niyam." Dan salat malamlah kalian, salat tahajudlah kalian di saat manusia-manusia tertidur lelap. Kalau salat Isya langsung, biasanya kan itu orang belum tertidur. Sedangkan di sini Nabi mengatakan wan-nasu niyam, di saat manusia tertidur. Dalam artian berarti salatnya itu di saat manusia tertidur, atau kita sudah tidur terlebih dahulu. Walaupun juga ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak harus tidur dahulu, ya, tidak harus tidur. Namun salat itu disunnahkan, ya, salat disunnahkan atau lebih dianjurkan setelah tidur, ya. Namun juga ada pendapat yang mengatakan tidak harus terlebih dahulu tidur, karena yang namanya salat tahajud itu dilakukan setelah salat Isya sampai menjelang salat subuh, ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, sebaik-baiknya silakan tidur terlebih dahulu baru kemudian kerjakan salat tahajud. Dan kemudian tadi jika seandainya ada yang bertanya bahwa bagaimana jika seandainya suatu kampung imamnya mereka tidur dahulu, nanti di akhir malam, ingat sampai pertengahan malam, ya. Batas salat Isya itu pertengahan malam, bukan sampai sebelum subuh. Ini salah. Salat Isya itu batasnya sampai pertengahan malam, bukan sampai sampai akhir malam itu sendiri. Jadi sebatas jam setengah 12, jam 12 malam itu batas akhirnya. Jadi nggak boleh lewat daripada itu, ya, tidak boleh lewat daripada itu. Namun jika seandainya suatu masyarakat atau suatu komplek mereka sepakat salatnya adalah sampai pertengahan malam, kemudian setelah itu dilanjutkan kepada salat tahajud, maka itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, karena dia juga sudah tidur terlebih dahulu. Tapi kalau orang salat di awal, dia tepat waktu bersama dengan jamaah kemudian ingin salat tahajud, maka apakah harus tidur dahulu? Ini khilaf. Tapi saya sendiri berpendapat bahwa silahkan lebih dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu. Wallahu taala alam bishawab. Demikian sebagai jawaban apa yang kita dapatkan dari pertanyaan pada kesempatan hari ini, dan semoga pertemuan kita ini ataupun halaman kita ini, akun media sosial kita gunakan untuk mencari pahala dan meraup sebesar-besarnya keuntungan di sisi akhirat atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.